Shalom Sekina Yuters. Yeay. Bersyukur hari ini kita masih bisa sama-sama untuk beribadah bersama-sama. Mari teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita akan bersatu di dalam doa. Selamat malam ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat setiap penyertaan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kehidupan kami ya Bapa. Kalau pada malam hari ini Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan Tuhan Yesus untuk datang beribadah kepadamu ya Bapa. Biarlah Tuhan di ibadah hari ini Tuhan Yesus, setiap kami boleh ketemu sama Engkau ya Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan, Kau penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari kita pujikan bersyukurlah. Karena kasih-Mu tak berkesudahan.
Kita sebentar lagi akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berikan pujian penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah kita, Dia Immanuel. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Tuhan Yesus. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku.
Engkau Tuhan Yesus, Kau Allah yang kudus Tuhan. Sekali lagi kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan nama-Nya. Katakan, ku tinggikan Engkau Raja, duduk di atas tahta, Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja, yang duduk di atas tahta, Kau mulia Tuhan. Ajaib dan heran ku kagum akan Tuhan. Dengan lebih sungguh-sungguh katakan, ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Raja, yang duduk di atas tahta, Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum Shalom, selamat malam semuanya. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online. Kita tetap di rumah, tapi kita percaya bahwa Allah akan melawat kita di rumah kita masing-masing. Dan kita akan mulai merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Allahku, di mana pada malam hari ini Tuhan kami boleh datang kepadamu, kami boleh memuji, memuliakan namamu, menyembahmu Tuhan, terlebih mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Allahku. Kiranya Tuhan pada saat ini Engkau melawat kami masing-masing, bahkan Engkau mempersiapkan hati kami untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu ya Allahku. Namun sebelumnya Tuhan, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang ada. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun kami Tuhan. Demikian juga Tuhan yang mendengarkannya Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati mereka sehingga kami mengerti apa yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya Tuhan, amin. Tema yang diberikan kepada saya yaitu iman Ishak diuji, ya. Namun sebelumnya kita melihat dulu siapakah Ishak itu, ya. Kita akan melihat siapa atau keturunan dari siapakah Ishak itu. Pertama kita melihat Abraham, ya. Kita sudah tahu bahwa Bapak Abraham adalah
orang yang sudah dipilih Tuhan ya untuk memberkati bangsa-bangsa sehingga keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Jadi dari sinilah keturunan bangsa Israel itu dimulai ya. Nah, Ishak adalah salah satu anak perjanjian daripada Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Bapak Abraham waktu itu usianya sudah 100 tahun, kemudian juga Ibu Sarah 90 tahun. Jadi Ishak lahir itu orang tua mereka sudah tua, seperti itu ya. Untuk menanti kelahiran Ishak itu, Abraham dan Sarah harus menanti selama 25 tahun ya. Suatu penantian yang panjang sekali. Tentu secara manusia itu tidak mungkin ya, tidak mungkin dengan usia yang 100 tahun, kemudian juga ibu yang 90 tahun, rasanya tidak mungkin untuk dapat melahirkan. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah ya. Kemudian pada akhirnya setelah penantian selama 25 tahun, lahirlah Ishak ya. Ishak adalah anak perjanjian yang sudah Tuhan janjikan bagi Abraham dan Ibu Sarah. Kalau kita lihat adalah Ishak itu adalah anak yang taat kepada orang tua ya. Dari sejak dia mulai lahir, kemudian dia anak-anak dan sampai remaja ya. Dia tidak pernah tidak menuruti apa kata orang tuanya. Nah, hingga suatu hari ya, mungkin setelah Ishak itu dewasa, Allah itu menuntut kembali atau menguji kembali kesetiaan atau iman daripada Bapak Abraham. Bayangkan, anak yang sudah dinanti-nantikan selama 25 tahun, tiba-tiba Tuhan minta untuk dipersembahkan ya. Tentu kita membayangkan bagaimana gitu ya, anak yang sudah kita nantikan selama 25 tahun, yang sangat didambakan sekali, sudah dengan banyaknya pergumulan, tiba-tiba Tuhan minta. Kalau zaman dulu itu biasanya yang dipersembahkan itu adalah hewan gitu ya, hewan atau binatang-binatang seperti itu. Tetapi ini Tuhan mengujinya itu lewat dimintanya kembali gitu ya, Ishak. Ya. Kemudian saat itu Ishak itu sudah dewasa ya, tapi ketika ayahnya mengajaknya untuk pergi gitu ya, Abraham tidak memberitahu kemana Ishak akan dibawa, gitu. Tetapi dia menurut saja. Nah, sampai akhirnya karena dia memang anak yang sangat menurut kepada orang tuanya, kepada ayahnya, dia ikut saja ya. Coba kita baca di dalam Kejadian 22 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya dengan cepat. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, ya. Jadi Bapak Abraham selain dengan Ishak, dia juga membawa bujangnya. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama.
Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ya. Dari pembacaan firman ini kita melihat bahwa Abraham itu taat kepada Allah. Dan ketaatannya itu diturunkannya kepada anaknya Ishak, ya. Kalau kita melihat saat itu Ishak itu sudah menjadi dewasa, sudah dewasa. Tentu dia akan, kalau anak sekarang itu mungkin akan bertanya, "Mau dibawa kemana sih Pak?" gitu. Kemudian ketika dia diikat, tentu dia bilang, "Kenapa kok saya diikat?" gitu ya. Kemudian kenapa saya ditaruh di mezbah itu? Pasti dia akan tahu bahwa biasanya itu bukan tempat untuk manusia gitu, seperti itu ya. Tetapi Ishak itu menurut saja kepada orang tuanya. Jadi dia berserah sungguh gitu loh. Apa yang bapaknya kerjakan dia menurut saja. Kemudian dari sini kita melihat bagaimana ketaatan Ishak kepada orang tuanya, ya. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan gitu ya? Apakah kita juga taat kepada orang tua kita? Karena firman Tuhan berkata bahwa setiap anak yang taat kepada orang tuanya, kepada Tuhan dan kepada orang tuanya, berkat-berkat itu akan dilimpahkan. Amin. Ya. Nah, karena ketaatannya Abraham, ya, kemudian juga Ishak juga demikian, ya, dia tidak berontak, dia tidak lari, dia tetap menurut apa yang kata orang tuanya. Tetapi di ayat ke-11 setelah Ishak itu sudah dipersiapkan mungkin untuk disembelih seperti begitu, tiba-tiba malaikat Tuhan berseru, ya. Kemudian memanggil, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan, ya Tuhan." Kemudian berkatalah dia, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Gitu ya. Jadi ketaatan daripada Abraham kemudian juga Ishak yang taat kepada orang tuanya itu teruji gitu ya. Nah, kita meneladani bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi kita juga harus taat gitu ya. Ketaatan itu tidak enak loh gitu ya. Karena memang harus kita melalui proses, kemudian banyak hal-hal mungkin yang sebenarnya kita tidak mau lakukan gitu ya. Tetapi karena memang kita harus taat, akhirnya kita juga melakukan seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu dilepaskan Ishak dan Tuhan menyediakan domba untuk pengorbanan itu. Nah, kita melihat bahwa Ishak sudah dewasa kemudian ya. Jadi kita berbicara di sini tentang Ishak ya, tentang Ishak bahwa dia sudah dewasa, kemudian dia tetap taat gitu ya. Dia sudah melalui satu ujian bagaimana dia menyerahkan dirinya. Dia juga tidak berontak gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian Ishak dewasa dan Ishak akhirnya mencari pendamping hidupnya gitu ya, pendampingnya. Nah, di dalam Kejadian 24 ayat yang ke-67 kita akan membacanya. 24 di sini dikatakan, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sara ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya
dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal, ya. Jadi ceritanya bahwa Ishak sudah dewasa, kemudian juga sudah waktunya dia untuk meminang Ribka, gitu ya, meminang Ribka. Akhirnya dia meminang Ribka, tapi sebelum dia menikah dengan Ribka itu ibunya itu sudah, Sarah itu akhirnya sudah meninggal, dan akhirnya menikahlah Ishak dan Ribka. Kemudian seperti itu. Nah, ternyata ketaatan daripada Ishak itu masih tetap diuji, gitu ya. Tadi pertama kita lihat bahwa dia sudah menyerahkan dirinya untuk dipersiapkan menjadi korban. Ketika dia dewasa, kemudian juga dia meminang Ribka, itu pun jalannya berliku-liku. Sampai suatu saat ketika Ishak dan Ribka sudah menikah, tentunya pasti sebagai pasangan dia ingin mendapatkan keturunan, gitu ya. Ternyata sama seperti ibunya, ya, yaitu Sarah ketika akan melahirkan Ishak. Jadi harus menanti selama 20 tahun, gitu ya. Selama 20 tahun Ishak, karena dikatakan di situ bahwa Ribka itu dikatakan mandul, ya. Ribka mandul, kita akan membacanya, coba di dalam Kejadian 25. Kejadian 25 ayatnya yang ke-21, ya. Ishak juga bergumul, gitu ya. Di sini dikatakan, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung, ya. 20 tahun harus menanti, gitu ya. Nah, seringkali, gitu ya, seringkali pergumulan kita, gitu, Tuhan bisa saja menjawab seketika, tetapi Tuhan juga akan menguji sampai di mana sih ketaatan kita, gitu ya. Tuhan bisa menjawab dengan segera, ya. Bisa juga dikatakan menunggu, gitu ya, menunggu atau nanti, gitu ya. Jadi Tuhan sendiri sebenarnya tahu, gitu, sampai di mana sih keimanan si A ini, sampai di mana sih iman si B ini, sampai di mana sih iman si C ini, seperti itu. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa setiap janji-janji Tuhan itu pasti akan digenapi, ya. Dari renungan pada sore hari ini kita dapat belajar, gitu ya, bahwa apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, yang penting kita tetap taat, seperti juga Ishak taat, gitu ya. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mencobai kita melebihi dari kemampuan kita, gitu ya, seperti itu. Jadi akhirnya Ishak mendapatkan istri yang cantik seperti Ribka, gitu ya, cantik parasnya. Kemudian juga setelah penantian 20 tahun itu diberikannya keturunan, dan tidak tanggung-tanggung, keturunannya itu 2, ya, kembar, gitu. Saya tidak akan bahas seperti kedepannya, mungkin di lain waktu kita akan merenungkannya. Jadi dari renungan pada sore hari ini, kita sebagai anak Tuhan sampai di mana sih, gitu ya, ketaatan kita. Seringkali kita, kalau kita ingin sesuatu, gitu ya, ingin sesuatu atau kita menggumulkan sesuatu, kalau lama kenapa sih, gitu ya, pergumulanku kok nggak dijawab-jawab sih Tuhan, seperti gitu ya. Tetapi dari Ishak ini kita tahu, gitu ya, bahwa begitu begitu setianya dia, ya, begitu taatnya dia berdoa, gitu, dan berdoa, bayangkan sampai 20 tahun berdoa, akhirnya istrinya diberikan keturunan. Ya. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan kesimpulan bahwa
jadilah anak-anak yang taat kepada Tuhan. Ya. Kemudian jadilah anak-anak yang taat kepada orang tua. Kita percaya apapun gitu ya, bagaimanapun tidak pernah ada orang tua yang akan memberikan kesukaran gitu buat anak-anaknya ya, seperti itu. Tetapi lewat renungan pada malam hari ini kita belajar banyak gitu ya. Bagaimana ketaatan itu perlu pengorbanan, perlu kesabaran gitu ya. Perlu proses gitu ya. Proses itu nggak enak loh ya. Proses itu nggak enak, tapi itu perlu kita jalani gitu seperti itu. Dan saya percaya bahwa anak-anak semua, adik-adik semua gitu ya, kita masing-masing itu mempunyai proses yang Tuhan mau gitu ya. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Yang terpenting adalah kita tetap setia kepada Dia, gitu ya. Jangan gantikan Yesus dengan apapun juga, gitu ya. Kemudian jangan kita goyah, gitu. Jangan kita menggerutu dengan setiap proses yang Tuhan berikan kepada kita, gitu ya. Seringkali apa yang kita inginkan itu belum tentu Tuhan kabulkan gitu. Tapi kita tahu bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita gitu ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, jadilah taat seperti juga Ishak taat ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini ya. Dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan, kemudian doa syafaat dan berkat. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau melihat setiap hati kami ya Bapa. Engkau melihat setiap pergumulan hidup kami masing-masing. Terlebih anak-anak kami ya Bapa. Mereka Tuhan sungguh-sungguh memerlukan pertolongan-Mu. Mungkin mereka bergumul dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam apapun juga Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kiranya Engkau mengurapi Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan pada malam hari ini. Dengan urapan yang baru, dengan ketaatan yang baru. Seperti juga Ishak taat kepada Engkau ya Allahku. Terima kasih Bapa, Engkau akan membentuk anak-anak kami Tuhan menjadi karakter-karakter yang sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan ya Bapa. Terima kasih Bapa, kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Kiranya Engkau akan memberkati kami semua ya Allahku. Kami juga akan berdoa Tuhan untuk gereja kami. Kami serahkan Tuhan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Bapak Gembala dan Ibu dengan seluruh pembela sidang yang ada, komisi-komisi yang ada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan setiap kegiatan gereja Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam keadaan COVID-19 ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa kami tetap dapat melakukan setiap tugas yang Engkau berikan kepada kami, setiap pelayanan kepada kami. Walaupun demikian Tuhan, jadikan kami berkat Tuhan Yesus bagi gereja kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Kami juga tetap menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kau melihat Tuhan banyak sekali Tuhan lewat COVID ini permasalahan yang terjadi Tuhan. Baik itu khususnya perekonomian Tuhan, hukum juga Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan, campur tangan Tuhan untuk segala Tuhan menormalkan Tuhan Yesus. Keadaan ini ya Bapa, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bangsa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak Jokowi beserta para menteri yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan setiap program yang akan dikerjakan, yang sedang dikerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Keamanan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan juga perbatasan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Agar tidak ada kekacauan yang terjadi Tuhan karena permasalahan COVID ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga Tuhan
semua aparatur negara yang menjaga bangsa ini Tuhan. Perbatasan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Juga Tuhan kami serahkan Tuhan para medis Tuhan, para perawat, bahkan setiap mereka Tuhan yang terlibat langsung Tuhan dalam penanganan COVID ini, untuk kesehatan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Segala sesuatunya Engkau cukupkan. Rumah sakit juga Tuhan yang melayani mereka Tuhan Yesus, Engkau cukupkan setiap kebutuhan, bahkan mereka yang sakit juga di rumah sakit Engkau sembuhkan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan lewat peristiwa ini Tuhan, Engkau merindukan kami untuk sungguh-sungguh berserah kepadamu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami juga memberkati Tuhan setiap kami yang hadir di tempat ini, bahkan anak-anak kami yang ada di rumah Tuhan. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan memberkati kami semua, bahkan setiap kerinduan anak-anak kami dalam studi dan apapun juga Tuhan Kau memberkati mereka Tuhan. Yang mencari pekerjaan juga demikian ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa malam hari ini Tuhan berkat itu sudah kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Tuhan. Amin.